kenapa Playboy di demo, ya coba tanya sama ormas-ormas yang dulu ngedemo, kenapa mereka mendemo kami, apa motivasinya, itu aja. Jangan tanya ke saya kan bukan ormas yang ngedemo, saya kan yang di demo. Iya, saya kan 2004 ke Jakarta langsung jadi wartawan setelah lulus dari kampus, langsung kerja di MTV Trax, waktu itu majalah MTV Trax, terus belakangan ganti jadi Trax Magazine. Karena saya suka musik dan saya suka kegiatan jurnalistik, terus saya pengen jadi kalaupun jadi wartawan saya pengen menulis sesuatu yang atau membahas yang saya cintain. Jadi dari zaman kuliah saya begitu saya tahu, oh ini kayaknya jurnalistik ini menyenangkan, tapi saya nggak mau ngebahas topik-topik yang nggak saya sukain, karena kan saya juga nggak seneng baca majalah berita, nggak seneng baca berita-berita politik, saya senengnya baca majalah musik. Jadi waktu dari kuliah saya bertekad, saya kalaupun nanti lulus jadi wartawan, saya pengennya jadi wartawan musik. Karena pernah saya jadi wartawan ekonomi 6 bulan itu tahun 2000 di Bandung, gajinya gede tapi nggak terlalu bahagia karena nggak nulis yang saya cintain. Jadi waktu saya jadi wartawan tabloid ekonomi itu saya berpikir uang bukan segalanya, uang gede tapi tetap aja kalau nggak terlalu mencintai pekerjaannya nggak menjamin kebahagiaan juga. Makanya sejak itu saya bilang, oh saya pengen jadi wartawan musik atau bekerja di bidang yang saya cintai, karena yaitu kebahagiaan itu bukan melulu dari uang. Kalau yang bikin saya pengen jadi penulis bukan wartawan sebetulnya, yang bikin saya pengen jadi penulis itu Iwan Fals. Gara-gara dari tahun berapa saya dengerin, mulai intens tahun 91 saya mulai dengerin Iwan Fals, terus lirik-liriknya tuh bagus. Iwan Fals itu yang bikin saya pengen jadi penulis. Cuma karena saya nggak bisa nyanyi dan nggak bisa nulis lagu, terus ternyata saya menemukan gairah di jurnalistik. Wah ini mungkin nih jalannya saya jadi penulis. Tapi semua itu ya dari Iwan Fals, keinginan pengen nulis bagus tuh datangnya dari Iwan Fals, bukan dari wartawan. 2005 9 orang kalau nggak salah ya redaksi Trax Magazine itu, karena awalnya ya karena nggak puas dengan manajemen di Trax, kita pengen lebih kreatif, istilahnya kreativitas kita terlalu dibatasi ketika di majalah Trax itu oleh manajemen yang kami anggap manajemen nggak terlalu mengerti bagaimana mengelola majalah musik. Akhirnya kami ketemu sama Mas Erwin Arnada, karena Mas Erwin dulu kan pernah jadi GM-nya MTV Trax sebelum dia cabut terus jadi produser. Intinya kami menghadap Mas Erwin, minta dibikinin majalah musik. Waktu itu menghadap, Mas tolong bikinin dong majalah musik, cariin investor, kita bikin lagi yang lebih keren dari Trax, yang bisa berkarya lebih bebas gitu, yang manajemennya mengerti bagaimana mengelola dan menjual majalah musik. Mas Erwin malah bilang, gua capek bikin majalah-majalah dari nol lagi, harus membentuk promosi lagi segala macam. Intinya dia nggak mau mengelola majalah baru lagi. Terus tiba-tiba dia bilang pas pertemuan itu, kalau majalah yang udah jadi sih gua mau. Terus tiba-tiba lagi kita kumpul begitu dia nyebut nama Playboy. Gimana kalau kita nerbitin Playboy? Kita kaget, loh kok tiba-tiba ke Playboy ya itu. Terus dia, Mas Erwin punya visi, ini pasti gampang ini dijualnya karena image yang udah ada, terus nggak perlu promosi segala macam. Intinya waktu itu juga kami tapi Mas nanti reaksi dari masyarakat gimana? Ya ada perdebatan lah. Cuma tiba-tiba seminggu setelah kami ketemu sama Mas Erwin tuh di daerah Kemang, Mas Erwin WhatsApp, nih gua udah dapet nih lisensi Playboy, yuk jadi. Ya udahlah. Kan pada dasarnya masih sama-sama entertainment, jalur ini benang merahnya kan. Playboy itu tagline-nya entertainment for men. Kalau Trax kan entertainment tapi nggak ada gambar cewek setengah telanjangnya. Bedanya itu Trax itu lebih ke entertainment tapi buat remaja sebetulnya, 20-an ke bawah lah. Kalau Playboy kan lebih ke pria dewasa sebetulnya. Ya sebenarnya garis benang merahnya masih di entertainment. Jadi meskipun saya pindah ke Playboy tapi bukan tiba-tiba ke majalah berita yang semuanya serius. Jadi meskipun ya perpindahannya
nggak terlalu mengagetkan sih. Dan nggak jadi kendala sama sekali lah. Enggak, cuma ya porsi musiknya jadi lebih sedikit aja. Itu apa bedanya di situ aja. Ketika di Playboy si Mas Erwin kalau kami nulis apa tuh bikin tulisan atau wawancara dihindarin jangan terlalu banyak musisi di satu edisi supaya orang jangan mengkait-kaitkan dulu sama dulu di Trax, kan ini sebagian besar redaksinya dari Trax. Mas Erwin nggak mau majalah Playboy Indonesia tuh terlalu musik, sedikit aja porsi musiknya, itu aja bedanya sih. Ya namanya juga majalah baru terbit dan apa ada yang nggak suka ya biasalah. Apalagi image Playboy kan ya di luar negeri kan telanjang, jadi orang lebih gampang dibilang oh ini apa sesat atau apalah gitu ya. Namanya juga ormas, kita kan nggak terlalu ngerti gimana si ormas-ormas itu ya. Mungkin mereka pengen apa menghapus kemaksiatan nggak tahu juga, coba tanya sama ormasnya. Padahal ya itu secara konten nggak jauh beda sama majalah lain yang udah ada. Lebih ke entertainmentnya sih. Iya, maksudnya kalau dibilang telanjang nggak ada juga yang telanjang di Playboy. Kalau setengah telanjang majalah lain juga banyak yang setengah telanjang. Kalau Playboy di luar telanjang ya memang di luar negeri telanjang, tapi kan di Indonesia enggak. Maksudnya ya kalau kenapa Playboy di demo ya coba tanya sama ormas-ormas yang dulu ngedemo, kenapa mereka mendemo kami, apa motivasinya, itu aja. Jangan tanya ke saya kan bukan ormas yang ngedemo, saya kan yang didemo. Ya tidak bisa dipungkiri saya masuk ke industri hiburan salah satunya ya karena Trax, Playboy dan Rolling Stone. Jadi kenal ke para apa pegiat dunia hiburan ya karena awalnya dari majalah Rolling Stone. Orang juga nggak akan, kalau tiba-tiba saya bukan siapa-siapa, apa pembaca biasa atau orang luntang-lantung terus tiba-tiba nyamperin musisi, siapa lu? Nggak akan ini. Ya memang sangat pengaruh sekali, apalagi brand Rolling Stone besar. Itu ya maksudnya membantu mengenalkan publik terhadap Soleh Solihun. Kan brandnya bagus Rolling Stone, nanti di antara Rolling Stone banyak kok ada wartawan ini. Oh salah satunya Soleh Solihun. Lama-lama kan orang tahu. Setelah saya cabut dari Rolling Stone, orang kan masih ingat, oh ada Soleh Solihun itu. Ya, jadi dibilang membantu ya membantu sekali. Ya kalau itu kan kita harus tanya Gusti Allah ya. Nggak tahu saya juga apakah karena pengaruh keluarga. Ya ada juga keluarga yang memang udah kawin tapi kehidupannya nggak lebih baik. Ya ada. Ya alhamdulillah saya setelah berkeluarga kehidupannya lebih baik. Jadi kalau ditanya apakah keluarga berpengaruh, coba tanya sama Allah. Mungkin Allah bisa menjawab, tapi emang mau ngobrol sama Allah? Mati dong. Ya saya sih menganggapnya alhamdulillah kalau ternyata rezeki saya lebih baik setelah menikah. Berarti benar yang orang bilang kan kalau kita menikah itu rezeki lebih baik. Ya itu aja, saya sih hanya bisa mengucap alhamdulillah. Kalau ditanya apakah pengaruh keluarga, saya cuma bisa bilang alhamdulillah. Saya bikin film tentang saya kuliah karena produser nyuruh ngajakin saya, "Leh, yuk kita mau kamu nulis dan menyutradarai." Terus saya bilang, "Ya saya tapi mau asal saya nulis yang saya ngerti, yang saya alami karena belum biasa nulis fiksi." Terus ternyata dikasih tawaran cerita, mau. Ya itu aja, itu sih rezeki. Maksudnya kenapa saya nulis tentang diri saya sendiri ya karena saya belum penulis skenario yang bagus, jadi saya nggak bisa menulis dari yang belum ada gitu. Jadi saya harus menulis yang saya rasakan dulu ya, karena basicnya wartawan biasa menulis berdasarkan yang sudah terjadi atau yang terlihat, itu berdasarkan fakta dan data yang ada. Jadi ketika saya disuruh nulis film, saya belum bisa nulis yang fiksi atau mengarang-arang, cerita dibikin-bikin dari nggak ada. Jadi saya belum bisa, saya belum jago. Saya cuma bisa nulis yang udah saya alami. Makanya saya bilang, oke Kak, mau bikin film sama saya, ya udah, tapi ceritanya tentang saya ya, karena biar saya gampang. Ya itu aja, semata-mata karena nggak bisa nulis belum bisa nulis cerita yang lain. Semuanya sama enaknya, saya nggak susah milih nggak bisa. Ya sebenarnya bisa dijalani semuanya kalau mau. Jadi penyiar kan bisa sambil stand up, bisa sambil bikin film. Cuma ya kalau ditanya lebih milih yang mana, saya nggak bisa milih mana. Saya milih yang sedang dijalanin aja. Sekarang kebagiannya kegiatannya lagi stand up dan
misalnya main film, ya udah saya pilih yang ini. Jadi saya nggak bisa memilih saya pengen jadi wartawan. Ya nggak juga kan, kemarin udah lewat. Jadi kalau ditanya lebih milih yang mana, sebetulnya semua menyenangkan, nggak ada yang lebih tidak menyenangkan. Kalau dari sisi pekerjaan semuanya menyenangkan, cuma bedanya dari sisi penghasilan aja. Dari jadi wartawan paling kecil penghasilannya, tapi menyenangkan. Saya tidak pernah, ya itu karena dari awal juga saya pengen kerja di dunia yang memang saya cintai. Jadi saya nggak mau melakukan pekerjaan yang nggak saya nyaman. Jadi kalau ditanya lebih pilih mana, susah jawabnya. Ya kalau nanya dari sisi finansial, ya memang lebih enak jadi stand up komedian, kerjanya sebentar, duitnya gede. Ya sama aja. Kan saya udah menghadapi crowd musik dari sejak di Rolling Stone musik. Makanya saya ambil karena saya ngerti penonton musik ya karakternya seperti apa. Berarti nggak ada sama sekali kesulitan apa? Enggak, lebih susah stand up di depan bos. Karena lawakannya mungkin beda kali ya. Iya. Stand up di depan penonton metal Hammer Sonic mah tidak terlalu menyeramkan, maksudnya cuma deg-degan mah standar. Yang namanya grogi kan biasalah sebelum manggung. Tapi kalau ditanya lebih mengerikan mana, stand up di depan penonton Hammer Sonic atau di depan bos-bos perusahaan, ya lebih serem di depan bos-bos perusahaan. Karena kadang kalau orang kaya tuh saya agak susah ininya nyari lawakannya. Lawakan saya kan banyak yang soal kayak Penderitaan. ya gitu-gitu. Orang kaya kadang-kadang suka nggak ngerti kalau saya bilang apa hal-hal yang memang penderitaan orang-orang menengah ke bawah. Ya itu, ya kalau ditanya lebih susah mana, ya lebih susah di depan bos-bos. Jadi di depan penonton Hammer Sonic mah ya santai aja lah, maksudnya nggak serem, toh mereka juga apresiatif. Nggak ada sih yang belum saya lakukan, naik haji doang. Kalau soal dunia mah udahlah, saya nggak, saya orangnya nggak yang harus ini harus itu. Kalau ditanya mau ngapain lagi, ya nggak tahu. Ya jalanin aja hari, maksudnya syukurin, kan prinsip hidup saya gitu. Syukurin nikmat, jalani hari yang sedang dijalani. Nggak usah mikir terlalu jauh. Kadang orang kalau mikir terlalu jauh suka lupa mensyukuri nikmat. Bukannya saya tidak punya visi ke depan, saya punya visi ke depan. Jadi orang yang selalu bahagia aja visi saya. Iya, jadi apapun yang saya kerjakan nanti di masa yang akan datang, saya selalu berharap semoga Allah memberikan saya kebahagiaan. Udah itu aja. Percuma kalau misalnya ternyata wah si Soleh jadi orang kaya banget tapi saya nggak bahagia, kan lebih enak kaya dan bahagia. Saya mungkin enggak sih, nggak jadi jurnalis. Kan kalau jurnalis itu harus kerja di media massa. Iya. Saya nggak ada produk-produk jurnalistik, jadi saya nggak bisa bilang saya jurnalis. Karena orang boleh menyebut dirinya jurnalis kalau dia menghasilkan karya jurnalistik. Saya belum ada karya jurnalistik. Kalau yang di YouTube itu bukan karya jurnalistik, kan itu channel pribadi, bukan media massa yang menerbitkannya, mengedarkannya. Channel pribadi itu kayaknya tidak layak disebut sebagai media massa. Jadi vlog saya itu ya saya sih merasanya itu bukan karya jurnalistik. Saya seneng wawancara. Waktu dari zaman jadi wartawan tuh wawancara tuh merupakan proses yang menyenangkan. Cuma kadang-kadang kan kalau wartawan cetak, ya bukan kadang-kadang, semua wartawan cetak pasti setelah wawancara harus bikin transkrip. Bikin transkrip itu mendengarkan kembali rekamannya, ditulis kata per kata. Apalagi kalau buat wawancara panjang yang verbatim, Q&A gitu, tanya jawab, itu harus diketik. Kalau wawancara 1 jam, ngetiknya minimal 2 jam. Wawancaranya menyenangkan, begitu nyampe ke kantor, anjir filenya masih, aduh harus didengerin. Iya pakai ini, iPhone 7. Dan itu kan 1 jam tuh, itu Iya. bener-bener dipegang. Ya iya, masa nyuruh orang lain pegangin? Maksudnya pakai tripod gitu. Ribet kalau pakai tripod, kan nggak semua tempat wawancara saya ada meja. Tripod kan butuh alas. Seringkali saya wawancara nggak ada alas di depannya, ya harus saya pegangin. Walaupun pakai tripod nggak ada meja kan tetap harus dipegangin, ya, mendingan dipegangin gini aja. Udah gitu kan kalau misalnya pakai tripod jauh, saya nggak yakin suaranya bagus, makanya harus dideketin supaya mikrofonnya deket.
Kalau pakai tripod harus beli lagi ini mikrofon tambahan, ribet bawa-bawa begituan. Ada kok beberapa, kan banyak juga ada pemain film, pelawak juga saya wawancarain. Yang saya udah akrab dan kira-kira ya intinya sih yang udah sebagian besar yang saya akrab, yang udah pernah bercanda gitu, minimal udah ketemu bercandanya enak. Jadi saya nggak semua yang saya wawancara di YouTube saya itu saya sudah akrab secara personal. Jadi maksudnya minimal pernah nemu momen bercanda, enak nih orang bercanda, chemistry-nya udah ada, itu intinya. Makanya semua rela ngobrol panjang lebar karena udah ada kedekatan psikologis. Nah ini